Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Desa Nyoman Sri Wrastuti, SEAKMSI selaku pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Dr. Gede Adi Yuniarta, SEMSI AKCACPA selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang saya hormati Bapak Nyoman Putrayasa, SEMSI selaku dosen penelaah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban terhadap Pengendalian Biaya pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kabupaten Buleleng. Sebelum lanjut ke tahap pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Made Krisna Priani Sujana dengan NIM 1817051067 dari Prodi S1 Akuntansi. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi ini yaitu yang pertama pendahuluan, kajian teori, metodologi penelitian, hasil penelitian serta pembahasan, dan yang terakhir simpulan dan saran. Baik, langsung saja ke bagian pendahuluan. Peneliti menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai hal. Setiap jenis perusahaan dibentuk dengan tujuan dan fungsi yang berbeda. Namun, setiap perusahaan memiliki tujuan umum yang sama, yaitu menghasilkan laba secara maksimal. Terdapat beberapa perusahaan yang tidak fokus untuk mencari laba saja, contohnya rumah sakit, yang berfokus pula memberikan pelayanan untuk masyarakat. Instansi rumah sakit tetap memperhitungkan pendapatan yang diperoleh untuk menjamin lancarnya kegiatan perusahaan dan memberikan pelayanan serta mensejahterakan karyawannya. Laba yang maksimal dapat diperoleh dengan memperhatikan variabel biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Karena laba merupakan selisih antara pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan barang maupun jasa dengan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Pengendalian biaya adalah tindakan yang dilakukan untuk mengarahkan aktivitas perusahaan agar tidak menyimpang dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Manajer harus mampu meminimalisir biaya yang dikeluarkan, terutama biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk maupun jasa. Menurut Padilah tahun 2017, terdapat beberapa alternatif dalam mengendalikan biaya, sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan perusahaan. Alternatif tersebut diantaranya adalah pengendalian melalui anggaran, pengendalian dengan target pendapatan setiap triwulan, dan pengendalian dengan menganalisis varian yang terjadi antara realisasi dan anggaran. Di dalam perusahaan atau organisasi terdapat banyak aktivitas yang diselenggarakan oleh petugas berbagai jenis profesi, baik profesi medik maupun profesi non-medik dan paramedik. Selain itu juga terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit berupa biaya gaji, biaya perawatan gedung, biaya administrasi dan umum, biaya perawatan alat medis, dan biaya-biaya lainnya. Untuk dapat mempertanggungjawabkan biaya yang dikeluarkan, maka diperlukan sistem akuntansi pertanggungjawaban, salah satu alat pengendalian biaya yang dipergunakan oleh manajemen dalam mengendalikan biaya dan pendapatan. Pengelolaan rumah sakit yang efektif dan efisien adalah syarat mutlak agar rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang optimal. Untuk menjalankan upaya pemerintah dalam mengoptimalisasikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, maka perlu dilakukan penataan secara administratif dan pengelolaan keuangan agar aliran dana yang disalurkan kepada instansi rumah sakit dapat dipergunakan dengan bijak. Oleh sebab itu, pemerintah telah memberikan keringanan berupa fleksibilitas bagi instansi tertentu yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Fleksibilitas yang dimaksud yaitu dalam pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan anggaran, baik dalam kegiatan belanja, dalam pengelolaan kas rumah sakit, pengelolaan piutang rumah sakit, investasi, pengadaan barang dan jasa, pendapatan surplus, dan remunerasi. Ditetapkannya status BLUD pada rumah sakit bertujuan meningkatkan profesionalisme dan mendorong transparansi serta tingkat akuntabilitas pelayanan publik. Berdasarkan keputusan Bupati Buleleng nomor 445/405/HK/2009, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan aturan tersebut. Satuan kerja yang berstatus sebagai BLUD diberikan fleksibilitas dalam mengelola keuangannya. Untuk mencegah timbulnya akses negatif, penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan, dan tercapainya tujuan BLUD, sebaiknya perlu dilakukan pengendalian terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan dan mengurangi biaya-biaya yang tidak efektif dalam kegiatannya. Oleh karena itu, Badan Layanan Umum Daerah perlu menerapkan metode yang berguna untuk menunjang pengendalian biaya. Dalam slide dapat dilihat bahwa RSUD Kabupaten Buleleng sempat mengalami peningkatan pendapatan di tahun 2017. Namun pada 3 tahun berikutnya, RSUD Kabupaten Buleleng selalu mengalami penurunan pendapatan. Penurunan sebesar 17,68% pada tahun 2018 dan terus mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2019 sebesar 6,47% dan di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,66%.
Dilansir dari nusabali.com, RSUD Kabupaten Buleleng juga mengalami defisit anggaran yang disebabkan jumlah pendapatan lebih kecil dari jumlah belanja atau biaya yang dikeluarkan. Berikut dapat dilihat pada tabel tahun 2018, 2019, dan tahun 2020. Selisih anggaran dan realisasi biaya operasional yang terdiri dari belanja, belanja operasional, belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa. Berdasarkan data yang peneliti peroleh, pendapatan dan beban dari kegiatan operasional selalu mengalami defisit sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Dari kegiatan operasional dihasilkan defisit kegiatan operasional tahun 2018 sebesar 39 miliar 61 juta 14.972 rupiah. Defisit kegiatan pada tahun 2019 sebesar 24 miliar 756 juta 796.464 rupiah dan sebesar 1 miliar 124 juta 305.029 rupiah pada tahun 2020. Penurunan pendapatan secara terus-menerus akan menyebabkan kegiatan rumah sakit tidak berjalan efektif dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Untuk dapat memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, maka organisasi perlu menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban dengan baik, yang merupakan sistem untuk mengendalikan tanggung jawab di setiap unit kerja. Berdasarkan uraian tersebut, penerapan akuntansi pertanggungjawaban dirasakan penting dikarenakan mampu membantu manajemen dalam melakukan pengawasan terhadap pengendalian biaya. Terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian antara satu peneliti dan peneliti lainnya mengenai hubungan variabel yang diteliti, yaitu hubungan akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya. Hal tersebut menjadi alasan saya tertarik untuk meneliti topik ini. Selanjutnya, identifikasi masalah dalam penelitian ini. Identifikasi masalah yang pertama yaitu pengendalian biaya belum dilaksanakan secara efektif sehingga pengeluaran biaya menjadi lebih besar dari pendapatan. Yang kedua, kurang efektifnya perusahaan dalam mencapai pendapatan yang maksimal untuk menutupi pengeluaran biaya. Dan adapun batasan masalah dalam penelitian ini agar penelitian ini lebih terarah. Dalam penelitian, akuntansi pertanggungjawaban difokuskan kepada 4 variabel, yaitu yang pertama, struktur organisasi sebagai X1, perencanaan atau anggaran sebagai X2, pengendalian atau pelaksanaan sebagai X3, dan sistem pelaporan biaya sebagai X4, dan pengendalian biaya sebagai variabel Y. Peneliti membatasi masalah dengan memfokuskan pada pengendalian biaya untuk tahun anggaran 2018 hingga tahun 2020 dan memilih Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kabupaten Buleleng sebagai tempat penelitian sesuai dengan fenomena yang peneliti temui dan ingin meneliti apakah penerapan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap pengendalian biaya. Terdapat 5 rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, apakah struktur organisasi pada akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap pengendalian biaya? Yang kedua, apakah sistem perencanaan atau anggaran pada akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap pengendalian biaya? Yang ketiga, apakah sistem pelaksanaan atau pengendalian dalam akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap pengendalian biaya? Yang keempat, apakah sistem pelaporan dalam akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap pengendalian biaya? Dan yang kelima, apakah struktur organisasi, perencanaan atau anggaran, pelaksanaan atau pengendalian dan pelaporan pada akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh secara simultan terhadap pengendalian biaya? Berikutnya yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pengaruh struktur organisasi pada akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh sistem perencanaan atau anggaran pada akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh sistem pelaksanaan atau pengendalian pada akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh sistem pelaporan pada akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya. Dan yang kelima, untuk mengetahui pengaruh struktur organisasi, perencanaan atau anggaran, pelaksanaan atau pengendalian, dan pelaporan pada akuntansi pertanggungjawaban secara simultan terhadap pengendalian biaya. Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pendukung dari teori-teori mengenai peran akuntansi pertanggungjawaban. Dan manfaat praktis yang pertama bagi penulis dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki khususnya pada bidang akuntansi pertanggungjawaban dan pengendalian biaya. Bagi praktisi atau perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan pengambilan keputusan ke depannya. Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan masukan dan bahan referensi daftar pustaka. Selanjutnya yaitu kajian teori.
Grand teori dalam penelitian ini yaitu teori agensi. Teori agensi pertama kali dipopulerkan oleh Jensen dan Mackling tahun 1976. Mackling mengidentifikasikan hubungan keagenan sebagai sebuah hubungan kontraktual di mana satu atau lebih prinsipal menyewa orang lain, yaitu agen, untuk melakukan jasa sebagai kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Teori agensi atau teori keagenan merupakan dasar teori dalam praktek bisnis perusahaan. Adapun hubungan teori agensi dengan akuntansi pertanggungjawaban sebagai variabel dalam penelitian ini di dalam perusahaan. Pihak manajemen puncak sebagai pemberi wewenang dan manajer di setiap divisi atau bagian sebagai penerima wewenang. Pada dasarnya, pendelegasian wewenang ini dikarenakan pimpinan tidak mampu mengkoordinir seluruh kegiatan perusahaan akibat tindakan atau tingkat kompleksitas operasional perusahaan yang semakin meningkat. Secondary teori dalam penelitian ini adalah pengendalian biaya dan akuntansi pertanggungjawaban. Menurut Siregar et al. Tahun 2013, pengendalian biaya adalah tindakan yang dilakukan untuk mengarahkan aktivitas agar tidak menyimpang dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian biaya ini dapat dilakukan melalui anggaran biaya yang secara kontinu diadakan pengawasan secara analisis terhadap penyimpangan yang terjadi sehingga dapat diketahui penyebab terjadinya. Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting ada suatu model pengendalian dan evaluasi kinerja anak perusahaan, cabang atau suatu divisi yang didasarkan pada wewenang yang diberikan. Dalam Prawinogoro, Darson, dan Purwati tahun 2009, akuntansi pertanggungjawaban ada suatu model pengendalian dan evaluasi kinerja anak perusahaan, cabang atau suatu divisi yang didasarkan pada wewenang yang diberikan. Mereka diberikan wewenang harus melaporkan laporan secara akuntansi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas wewenang yang dia terima. Menurut Mulyadi tahun 2001, terdapat 5 syarat akuntansi pertanggungjawaban. Struktur pertanggungjawaban sesuai dengan struktur hierarki organisasi, anggaran biaya yang disusun sebagai tolak ukur, penggolongan biaya yang sesuai dengan dapat dikendalikan tidaknya, kontrol lebih biaya, manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi, dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh manajer yang bertanggung jawab atau responsibility reporting. Selanjutnya adalah alur pemikiran peneliti terkait variabel yang diteliti, yaitu variabel independen dalam penelitian ini adalah X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu pengendalian biaya. Dan hipotesis penelitian ini yang pertama H1, struktur organisasi pada akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap pengendalian biaya. H2, perencanaan atau anggaran pada akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap pengendalian biaya. H3, pelaksanaan atau pengendalian pada akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap pengendalian biaya. Dan H4, pelaporan pada akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap pengendalian biaya. Dan yang terakhir, H5, struktur organisasi, perencanaan atau anggaran, pelaksanaan atau pengendalian, dan pelaporan dalam akuntansi pertanggungjawaban secara simultan berpengaruh positif terhadap pengendalian biaya. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian campuran atau mixed method, yang dimana menurut Sugiono tahun 2016 menyatakan bahwa metode penelitian kombinasi atau mixed method adalah suatu metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan dua metode sekaligus yaitu kuantitatif dan kualitatif dalam suatu kegiatan penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Berikut adalah gambaran terkait rancangan penelitian ini. Selanjutnya yaitu variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Variabel dependen disimpulkan dengan huruf Y dalam penelitian ini adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya adalah tindakan yang dilakukan untuk mengarahkan aktivitas agar tidak menyimpang dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Variabel independen dalam penelitian ini disimpulkan dengan huruf X yaitu akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan pengaturan garis tanggung jawab dalam satu entitas yang disusun untuk mencapai tujuan bersama orang-orang yang berada dalam satu jajaran garis tersebut. Yang kedua, anggaran. Anggaran adalah rencana manajemen yang dijabarkan secara formal, menggambarkan proses perencanaan secara umum. Yang ketiga, pengendalian. Pengendalian adalah suatu proses untuk memastikan tindakan yang efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang mencangkup menetapkan sarana dan standar atau sasaran, membandingkan hasil dengan sasaran dan standar, dan memperbaiki kekurangannya. Yang keempat, akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem di mana manajer dari tingkat atas mengkoordinir manajer tingkat bawah untuk membuat laporan atas kerja yang mereka lakukan sehingga dapat dinilai dan dievaluasi kinerja mereka.
Berikutnya yaitu berkaitan dengan data penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan strategi metode campuran sekuensial atau bertahap, yaitu sequential mix method, dengan mengutamakan strategi explanatory sekuensial. Tahap pertama penelitian ini yaitu mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif dalam menjawab rumusan masalah. Kemudian mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif melalui proses wawancara untuk mendukung hasil penelitian kuantitatif. Berikutnya yaitu populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh manajer dan karyawan RSUD Kabupaten Buleleng pada bagian tenaga non-medis yang berjumlah 512 orang dengan 1 orang direktur, 3 orang wadir, 9 bagian, 18 subbagian, dan komponen fungsional lainnya. Kemudian sampel dalam penelitian ini adalah bagian dari pegawai non-medis RSUD Kabupaten Buleleng. Pengambilan sampel diambil dari setiap bagian-bagian yang ada di RSUD Kabupaten Buleleng dengan menggunakan metode purposive sampling. Dalam NUR tahun 2010 menjelaskan bahwa purposive sampling adalah teknik dengan menggunakan metode penelitian dengan menentukan sampel menggunakan pertimbangan khusus sehingga layak untuk dijadikan sampel penelitian. Penelitian ini hanya mengambil subbagian yang berada di ruang lingkup bagian keuangan dengan jumlah 3 bagian yang terdiri dari 6 subbagian. Pertimbangan khusus yang digunakan peneliti dalam menentukan sampel yaitu yang pertama, bidang kerja yang berkaitan dengan pertanggungjawaban secara struktural, bergelar minimal strata 1 atau S1, lama bekerja lebih dari 1 tahun, dan merupakan pegawai non-medis RSUD Kabupaten Buleleng, baik berstatus ASN maupun kontrak. Berikut adalah tabel bagian yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Teknik penentuan skor yang digunakan adalah skala Likert untuk menilai jawaban kuesioner responden. Menurut Sugiono tahun 2016, skala Likert digunakan untuk mengukur setiap pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Penelitian ini menggunakan skor jawaban dalam pengukuran instrumen sesuai tabel skor berikut, yaitu rentan 1-5. Kemudian melakukan observasi, yaitu metode atau upaya dalam mengumpulkan data dan informasi dengan cara terjun langsung ke lapangan atau ke lokasi penelitian. Metode observasi digunakan untuk mengamati secara langsung tentang perilaku personal. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan wawancara terstruktur, yaitu mengajukan sejumlah pertanyaan dengan berpedoman pada daftar atau pola yang telah ditentukan dan disiapkan sebelumnya. Analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian di sini saya menggunakan 4 teknik. Yang pertama yaitu analisis statistik deskriptif, dan dilanjutkan dengan uji instrumen. Uji ini dibagi menjadi 2, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah itu dilanjutkan dengan uji asumsi klasik dengan melakukan uji normalitas, uji multikoleniaritas, dan uji heteroksiditas. Kemudian yang terakhir melakukan uji hipotesis dengan melakukan analisis regresi linear berganda, dilanjutkan dengan melakukan uji T, uji F, dan uji model dengan koefisien determinasi atau R-square. Berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, sejarah singkat RSUD Kabupaten Buleleng. RSUD Buleleng berdiri sejak tahun 1955 sampai sekarang, yang merupakan rumah sakit non-profit yang tidak mencari keuntungan atas pelayanan yang diberikan. RSUD Kabupaten Buleleng berlokasi di Jalan Ngurah Rai nomor 31 Singaraja, dan berdasarkan keputusan Bupati Buleleng nomor 445/405/HK tahun 2009 tanggal 1 Juli 2009 ditetapkanlah status pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Visi RSUD Kabupaten Buleleng adalah menjadi rumah sakit pilihan utama masyarakat dengan pelayanan berkualitas, profesional, dan pelayanan berbasis pendidikan. Dan misi RSUD Kabupaten Buleleng terdiri dari 3, yaitu yang pertama memberikan pelayanan yang bermutu melalui sumber daya manusia yang profesional dengan mengutamakan keselamatan pasien. Yang kedua, mewujudkan rumah sakit, pendidikan, dan membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan instansi pemerintah maupun swasta. Dan yang ketiga, mengembang kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan penelitian ilmiah bidang kesehatan serta pengabdian kepada masyarakat. Penjelasan berikutnya yaitu terkait hasil uji kualitas data. Yang pertama yaitu hasil uji validitas butir. Pengujian validitas tiap butir pertanyaan pada kuesioner digunakan analisis item yang mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan person correlation dengan bantuan program SPSS 26.4 for Windows. Berdasarkan tabel nilai signifikansi atau SIG untuk semua item lebih kecil dari 0,05.
Sehingga seluruh pernyataan kuesioner, struktur organisasi pada akuntansi pertanggungjawaban, perencanaan atau anggaran pada akuntansi pertanggungjawaban, pelaksanaan atau pengendalian pada akuntansi pertanggungjawaban, dan sistem pelaporan pada akuntansi pertanggungjawaban dan pengendalian biaya dinyatakan valid. Kemudian, hasil uji reliabilitas instrumen. Reliabilitas instrumen penelitian ini dinilai melalui besaran koefisien Alpha-Cronbach yang menunjukkan konsistensi internal item-item yang mendasari sebuah variabel. Berdasarkan pada tabel yang dapat ditunjukkan bahwa semua variabel memiliki Alpha-Cronbach lebih dari 0,70. Jadi dapat disimpulkan bahwa kuesioner struktur organisasi, perencanaan atau anggaran, pelaksanaan dan pengendalian, serta sistem pelaporan pada akuntansi pertanggungjawaban dan pengendalian biaya adalah reliable. Selanjutnya, hasil analisis deskriptif meliputi nilai terendah atau skor minimum dari suatu rangkaian pengamatan, nilai tertinggi atau skor maksimum, dan nilai rata-rata serta simpang baku atau standar deviasi. Berdasarkan tabel tersebut, dapat ditarik 5 deskripsi umum hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama, data struktur organisasi pada akuntansi pertanggungjawaban memiliki skor minimum 18, skor maksimum 29, dan skor rata-rata 24,82 dengan standar deviasi 2,52. Standar deviasi tersebut lebih kecil dari skor rata-rata yang menunjukkan bahwa struktur organisasi pada akuntansi pertanggungjawaban sebaran skornya semakin dekat dari skor rata-ratanya, yang mengindikasikan respon terhadap struktur organisasi pada akuntansi pertanggungjawaban tidak bervariasi. Kemudian yang kedua, data perencanaan atau anggaran pada akuntansi pertanggungjawaban memiliki skor minimum 18, skor maksimum 28, skor rata-rata 24,40 dengan standar deviasi 2,49. Standar deviasi lebih kecil dari skor rata-rata menunjukkan bahwa perencanaan atau anggaran pada akuntansi pertanggungjawaban sebaran skornya semakin dekat dari skor rata-ratanya, yang mengindikasikan respon terhadap perencanaan atau anggaran pada akuntansi pertanggungjawaban tidak bervariasi. Dan yang ketiga, data pelaksanaan atau pengendalian pada akuntansi pertanggungjawaban memiliki skor minimum 18, skor maksimum 30, skor rata-rata 25,26 dengan standar deviasi 2,72. Standar deviasi lebih kecil dari skor rata-rata menunjukkan bahwa pelaksanaan atau pengendalian pada akuntansi pertanggungjawaban sebaran skornya semakin dekat dari skor rata-ratanya, yang mengindikasikan respon terhadap pelaksanaan atau pengendalian pada akuntansi pertanggungjawaban tidak bervariasi. Dan yang keempat, data sistem pelaporan pada akuntansi pertanggungjawaban memiliki skor minimum 18, skor maksimum 29, dan skor rata-rata 24,42 dengan standar deviasi 2,94. Standar deviasi lebih kecil dari skor rata-rata menunjukkan bahwa setiap sistem pelaporan pada akuntansi pertanggungjawaban sebaran skornya semakin dekat dari skor rata-ratanya, yang mengindikasikan respon terhadap sistem pelaporan semakin dekat dan tidak bervariasi. Data pengendalian biaya memiliki skor minimum 19 dan skor maksimum 28. Skor rata-rata 24,72 dengan standar deviasi 2,28. Standar deviasi lebih kecil dari skor rata-rata menunjukkan bahwa pengendalian biaya skornya semakin dekat dengan skor rata-ratanya, yang mengindikasikan respon terhadap pengendalian biaya tidak bervariasi. Berikutnya yaitu hasil uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal tidaknya sebaran data penelitian dalam model regresi. Berdasarkan tabel ditunjukkan bahwa nilai SIG sebesar 0,061, yang dimana nilai SIG lebih besar dari 0,05. Untuk statistik Kolmogorov, Smirnov, Z, berdasarkan kriteria uji normalitas dapat terdistribusi normal jika nilai SIG lebih besar dari 0,05 menurut Gosali tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data terdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel bebas yang satu dengan variabel yang lainnya. Berdasarkan tabel, diketahui bahwa nilai VIP dari masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 10 dan nilai tolerans lebih dari 0,10. Nilai korelasi di antara variabel bebas struktur organisasi, perencanaan atau anggaran, pelaksanaan atau pengendalian, sistem pelaporan pada akuntansi pertanggungjawaban dapat dikatakan mempunyai korelasi yang lemah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Uji yang terakhir dalam uji asumsi klasik yaitu uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui atau menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual
suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai signifikansi antara variabel bebas dengan absolute residual atau ABS lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya gejala heteroskedastisitas. Dilanjutkan dengan uji hipotesis. Uji hipotesis yang pertama yaitu analisis regresi linear berganda. Karena seluruh uji asumsi klasik terpenuhi, yaitu sebaran data terdistribusi normal antara variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas pada model analisis regresi linear, dan model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya gejala heteroskedastisitas. Maka analisis regresi linear berganda dapat dilanjutkan. Berdasarkan model regresi yang terbentuk dan berdasarkan hasil tabel, dapat diinterpretasikan hasil sebagai berikut. Yang pertama, konstanta 3,063 menunjukkan jika variabel struktur organisasi, perencanaan atau anggaran, pelaksanaan atau pengendalian, dan sistem pelaporan pada akuntansi pertanggungjawaban bernilai konstan. Maka variabel pengendalian biaya memiliki nilai 3,063. Yang kedua, struktur organisasi pada akuntansi pertanggungjawaban memiliki koefisien regresi sebesar 0,240. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa struktur organisasi pada akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap pengendalian biaya. Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan satu satuan struktur organisasi pada akuntansi pertanggungjawaban dapat meningkatkan pengendalian biaya sebesar 0,240 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap. Yang ketiga yaitu perencanaan atau anggaran pada akuntansi pertanggungjawaban memiliki koefisien regresi sebesar 0,267. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa perencanaan atau anggaran berpengaruh positif terhadap pengendalian biaya. Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan satu satuan perencanaan atau anggaran pada akuntansi pertanggungjawaban dapat meningkatkan pengendalian biaya sebesar 0,267 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap. Yang keempat, pelaksanaan atau pengendalian pada akuntansi pertanggungjawaban memiliki koefisien regresi sebesar 0,204. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa pelaksanaan atau pengendalian berpengaruh positif terhadap pengendalian biaya. Hal ini menggambarkan bahwa setiap satu kenaikan satu satuan pelaksanaan atau pengendalian pada akuntansi pertanggungjawaban dapat meningkatkan pengendalian biaya sebesar 0,204 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap. Yang kelima yaitu sistem pelaporan pada akuntansi pertanggungjawaban. Nilai koefisien regresinya yaitu sebesar 0,165. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa sistem pelaporan pada akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap pengendalian biaya. Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan satu satuan sistem pelaporan pada akuntansi pertanggungjawaban dapat meningkatkan pengendalian biaya sebesar 0,165 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Dan yang keenam, variabel bebas yang paling dominan mempengaruhi pengendalian biaya atau Y dapat diketahui dengan koefisien standar koefisien beta. Variabel perencanaan atau anggaran dapat pada akuntansi pertanggungjawaban memiliki standar riset koefisien beta paling besar yaitu sebesar 0,292. Jadi, pada penelitian ini, variabel bebas yang paling dominan mempengaruhi pengendalian biaya adalah perencanaan atau anggaran pada akuntansi pertanggungjawaban. Berikutnya yaitu analisis koefisien determinasi. Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas atau variabel X terhadap variabel terikat yaitu variabel Y yang ditunjukkan dengan nilai adjusted R-square. Berdasarkan tabel diketahui bahwa koefisien determinasi sebesar 0,831. Hal ini menunjukkan bahwa 83,1% variabel pengendalian biaya dipengaruhi oleh variabel struktur organisasi pada akuntansi pertanggungjawaban, perencanaan atau anggaran pada akuntansi pertanggungjawaban, pelaksanaan atau pengendalian pada akuntansi pertanggungjawaban, dan sistem pelaporan pada akuntansi pertanggungjawaban. Sedangkan 16,9% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Berikutnya yaitu hasil uji parsial atau uji T. Uji T digunakan untuk menentukan analisis pengaruh akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya secara parsial, di mana dapat dilihat dari besarnya nilai profitabilitas pada uji T di tabel. Seluruh hipotesis diterima karena nilai SIK lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya hasil uji simultan atau uji F. Uji simultan atau uji F dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel, struktur organisasi, perencanaan atau anggaran, pelaksanaan atau pengendalian dan sistem pelaporan pada akuntansi pertanggungjawaban mempunyai pengaruh simultan secara signifikan atau tidak terhadap variabel pengendalian biaya. Berdasarkan tabel diperoleh nilai signifikansi uji F sebesar 0,000, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga H5 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi, perencanaan atau anggaran, pelaksanaan atau pengendalian, dan sistem pelaporan pada akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh secara simultan terhadap pengendalian biaya. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, pengaruh struktur organisasi pada akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya.
Berdasarkan hasil uji statistik, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel struktur organisasi pada akuntansi bertanggungjawaban berpengaruh secara signifikan terhadap pengendalian biaya. Dengan demikian, hipotesis pertama atau H1, yaitu struktur organisasi pada akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap pengendalian biaya dapat diterima. Terkait hasil statistik tersebut, telah dilakukan wawancara untuk memperkuat hasil analisis kuantitatif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Bagian Keuangan RSUD Kabupaten Buleleng, yaitu Ibu Dwi Aryani Diah Utami SE, mengatakan bahwa struktur organisasi dapat mempengaruhi pengendalian biaya yang dilakukan RSUD Kabupaten Buleleng untuk mengarahkan program kerja agar tidak menyimpang dengan tujuan yang telah ditetapkan. Senada dengan itu, hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pegawai Subbagian Keuangan atau verifikasi RSUD Kabupaten Buleleng, yaitu Ibu Ninengah Anyani SEMM, mengatakan bahwa pengendalian biaya yang dilakukan RSUD Kabupaten Buleleng tidak menyimpang dengan tujuan yang telah ditetapkan. Beliau mengungkapkan lebih lanjut, tidak ada permasalahan serius terkait struktur organisasi yang menyebabkan terjadinya masalah pada pengendalian biaya RSUD Kabupaten Buleleng. Hal ini dikarenakan pada RSUD Kabupaten Buleleng sudah ada struktur organisasi yang jelas, menetapkan wewenang dan tanggung jawab tiap tingkat manajemen. Pembahasan berikutnya terkait pengaruh perencanaan atau anggaran pada akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya. Berdasarkan hasil uji statistik, hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel perencanaan atau anggaran pada akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh secara signifikan terhadap pengendalian biaya. Dengan demikian, hipotesis kedua, yaitu perencanaan atau anggaran pada akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap pengendalian biaya dapat diterima. Variabel perencanaan atau anggaran pada akuntansi pertanggungjawaban memiliki standar riset koefisien beta paling besar di antara variabel bebas lainnya, yaitu sebesar 0,292. Jadi perencanaan atau anggaran pada akuntansi pertanggungjawaban adalah variabel bebas yang paling dominan dipengaruhi atau mempengaruhi pengendalian biaya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Bagian Perencanaan dan Anggaran RSUD Kabupaten Buleleng, yaitu Bapak Madisuke Kertapiasa SE, mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya realisasi program kerja yang telah dibuat sehingga tidak menyimpang dari tujuan memang sangat dipengaruhi oleh perencanaan anggaran yang dilakukan RSUD Kabupaten Buleleng. Senada dengan itu, hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pegawai Subbagian Perencanaan RSUD Kabupaten Buleleng, yaitu Bapak Ketut Sutama SE, menyatakan bahwa pengendalian biaya yang dilakukan RSUD Kabupaten Buleleng sangat dipengaruhi oleh perencanaan dan anggaran, agar program kerja yang dibuat tidak menyimpang dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembahasan selanjutnya terkait pengaruh pelaksanaan atau pengendalian pada akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya. Berdasarkan hasil uji statistik, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pelaksanaan atau pengendalian pada akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh secara signifikan terhadap pengendalian biaya, dan dengan demikian hipotesis ketiga, yaitu pelaksanaan atau pengendalian pada akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap pengendalian biaya dapat diterima. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Bagian Keuangan RSUD Kabupaten Buleleng, yaitu Ibu Dwi Aryani Diah Utami SE, mengatakan bahwa dalam kegiatan operasionalnya RSUD Kabupaten Buleleng melakukan pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali. Senada dengan itu, hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pegawai Subbagian Pendaharaan dan Mobilisasi Dana, yaitu Bapak I Gusti Ngurah Ketut Suhastike SE, menyatakan bahwa tahap pelaksanaan atau pengendalian anggaran sudah baik. RSUD Kabupaten Buleleng dalam kegiatan operasionalnya telah melakukan pengklasifikasian kode rekening, dan pada setiap golongan dirinci lagi untuk keperluan, analisa, dan pengawasan serta dibuatkan rekening subgolongan yang lebih detail. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori agensi, yang dimana teori agensi jika dihubungkan dengan pelaksanaan atau pengendalian, seorang agen telah diberikan wewenang dari prinsipal untuk mengelola biaya sebaik mungkin dengan memisahkan antara biaya yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan oleh agen. Pembahasan selanjutnya terkait pengaruh sistem pelaporan pada akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya. Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel sistem pelaporan berpengaruh secara signifikan terhadap pengendalian biaya. Dengan demikian, hipotesis keempat, yaitu sistem pelaporan pada akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap pengendalian biaya dapat diterima. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Pegawai Subbagian Keuangan dan Verifikasi Kabupaten Buleleng, yaitu Ibu Ninengah Andayani SEMM, menyatakan bahwa pengendalian biaya yang dilakukan RSUD Kabupaten Buleleng memang dapat dipengaruhi oleh sistem pelaporan, agar program kerja yang dibuat tidak menyimpang dengan tujuan yang telah ditetapkan. Beliau mengungkapkan lebih lanjut, ada sedikit permasalahan terkait sistem pelaporan RSUD Kabupaten Buleleng, di mana laporan pertanggungjawaban selalu diposting atau dilaporkan ke BPKAD, namun sistem pelaporan biaya yang diposting melalui aplikasi SABLUD dan tidak mengidentifikasikan jenis biaya atau identifikasi penyimpangan biaya. Apabila anggaran kegiatan pada rumah sakit memiliki sisa, untuk anggaran APBD harus dikembalikan, sedangkan anggaran BLUD dapat disetor ke kas daerah ataupun tidak disetorkan untuk dikelola kembali pada tahun berikutnya.
Apabila rumah sakit kekurangan anggaran, maka rumah sakit dapat mengajukan perubahan anggaran, kegiatan, dan melaporkannya ke BPKAD. Implikasi praktis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan ada pengaruh struktur organisasi, perencanaan atau anggaran, pelaksanaan atau pengendalian, dan sistem pelaporan pada akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya. Maka implikasi penelitian ini berdampak pada pimpinan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kabupaten Buleleng agar kedepannya melibatkan pegawai dalam kegiatan pelatihan atau seminar secara rutin dan berkala terkait materi tentang akuntansi pertanggungjawaban dari segi struktur organisasi, perencanaan atau anggaran, pelaksanaan atau pengendalian, dan sistem pelaporan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pegawai RSUD Kabupaten Buleleng dalam menjalankan program kerja agar tidak menyimpang dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan pengendalian biaya dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin. Berikutnya yaitu simpulan penelitian. Yang pertama, struktur organisasi pada akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap pengendalian biaya yang ditunjukkan dengan koefisien regresi positif sebesar 0,204 dengan nilai signifikansi uji T 0,025 yang lebih kecil dari 0,05. Yang kedua, perencanaan atau anggaran pada akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap pengendalian biaya yang ditunjukkan dengan koefisien regresi positif sebesar 0,267 dengan nilai signifikansi uji T sebesar 0,016 lebih kecil dari 0,05. Yang ketiga, pelaksanaan atau pengendalian pada akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap pengendalian biaya yang ditunjukkan dengan koefisien regresi positif sebesar 0,204 dengan nilai signifikansi uji T sebesar 0,028 lebih kecil dari 0,05. Dan yang keempat, sistem pelaporan pada akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap pengendalian biaya yang ditunjukkan dengan koefisien regresi positif 0,165 dengan nilai signifikansi uji T 0,040 lebih kecil dari 0,05. Dan yang kelima yaitu struktur organisasi, perencanaan atau anggaran, pelaksanaan atau pengendalian, dan sistem pelaporan pada akuntansi pertanggungjawaban secara simultan berpengaruh terhadap pengendalian biaya yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi uji F sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Pembahasan berikutnya yaitu terkait dengan keterbatasan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa kendala yang menjadi keterbatasan penelitian, yaitu yang pertama, variabel yang digunakan untuk mempengaruhi pengendalian biaya dalam penelitian ini hanya akuntansi pertanggungjawaban, yang terdiri dari struktur organisasi, perencanaan atau anggaran, pelaksanaan atau pengendalian, dan sistem pelaporan saja. Masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi pengendalian biaya. Yang kedua, lingkup penelitian ini terbatas pada BLUD saja, yakni yaitu RSUD Kabupaten Buleleng. Berikutnya saran, berdasarkan hasil pembahasan, simpulan, dan keterbatasan penelitian, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, merujuk pada hasil penelitian diperoleh variabel perencanaan atau anggaran pada akuntansi pertanggungjawaban paling dominan mempengaruhi pengendalian biaya karena memiliki standar riset koefisien beta paling besar di antara variabel bebas lainnya yaitu sebesar 0,292. Oleh karena itu, perencanaan atau anggaran menjadi hal utama yang harus diperhatikan karena saat ini pengendalian biaya belum dilaksanakan secara efektif pada RSUD Kabupaten Buleleng. Dengan demikian, disarankan kepada RSUD Kabupaten Buleleng pada saat rapat penyusunan anggaran, setiap pihak dari bagian-bagian dari rumah sakit harus detail mengungkapkan kebutuhannya. Anggaran disusun oleh setiap bagian dari fungsi-fungsi yang terkait dalam rumah sakit untuk melaksanakan program kerja sesuai dengan kondisi dan kebutuhan rumah sakit. Hal ini harus diperhatikan dalam pengendalian biaya agar program kerja yang telah dibuat tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu hasil penelitian menunjukkan koefisien determinasi sebesar 0,831. Artinya, variabel pengendalian biaya dipengaruhi oleh variabel struktur organisasi pada akuntansi pertanggungjawaban, perencanaan atau anggaran, pelaksanaan atau pengendalian, dan sistem pelaporan pada akuntansi pertanggungjawaban sebesar 83,1%, sedangkan sisanya 16,9% dipengaruhi oleh faktor lain.
Oleh karena masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi pengenalan biaya, maka bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menambah variabel bebas lain yang dapat mempengaruhi pengendalian biaya. Yang ketiga, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan populasi penelitian, yaitu dengan menambah jumlah badan layanan umum RSUD tidak hanya pada Kabupaten Buleleng saja, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dan tingkat generalisasinya yang lebih tinggi. Baik, sekian yang dapat saya paparkan dari skripsi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.